Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ikut yang di depan biar cepet sih. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Cahya Yudi Widianto. Saya peneliti independen kerjasama dengan beberapa universitas di luar. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Toronto University. Kebetulan ini yang saya bawa ke sini ini penelitian kami dengan Toronto University bekerjasama dengan UGM, melibatkan fakultas kedokteran, psikologi, terus fisika dan sebagainya. Yang saya bawa ke sini ini membuktikan laduni apakah itu benar atau tidak. Penelitian saya ini ada 60 anak. Saya menggunakan 3 perlakuan dan alhamdulillah ini hasilnya. Ini ada hobi, itu sebenarnya holistic brain improvement. Jadi holistic brain improvement itu memperbaiki fungsi otak keseluruhan. Jadi bukan hobi baca Quran, tapi holistic brain improvement. Nah, ternyata kita selama ini sebagai muslim itu melupakan tuntunan dari agama bagaimana cara mendidik anak-anak putra-putri kita. Ternyata luar biasa. Ini tapi sebelumnya untuk masuk ke materi, saya akan buktikan dulu ke anak didik kami, ini belajar 40 hari, bisa mengartikan Quran, bisa menghafal Al-Quran, bisa menggambarkan Al-Quran, dan bisa menulis Al-Quran dengan tepat, tidak ada kesalahan. Ini dalam waktu 40 hari. Kami saat ini mengajar di Darul Ulum, dan ini terus saya mengajar di Ibnu Khalil Bakalan, terahnya Syekh Khona Khalil. Jadi kami ini menamai kodifikasi Quran, di mana kodifikasi Quran itu anak tidak butuh lagi nanti ke depan membawa Quran, karena Qurannya dipindah kepada sang otak, sehingga nanti ini akan bisa kami buktikan nanti. Terus yang kedua, ke depan Nahwu Shorof kalau dipelajari akan lebih semakin kuat. Dengan metode ini anak-anak akan bisa mengartikan perkata dalam waktu 40 hari. Setelah itu dilanjutkan kami di Ibnu Khalil ada penjurusan untuk Quran, terus hadis, terus bahasa, terus sains. Jadi ada beberapa pengembangan daripada teknologi ini, metode ini. Ini adik-adik maju. Ini saya buktikan supaya nanti sebelum saya maju ke materi. Ini bapak-bapak, monggo sini, duduk sini, duduk sini. Kasihkan ke bapak-bapak, kamu membaca Quran ini mana? Oke, ini udah baca. Oke, mohon dibuka Al-Buruj. Ini anak ini akan mengartikan Al-Buruj atau Anaba terserah. Al-Buruj ya. Ini mengartikan Al-Buruj benar apa tidak? Dan ini nanti hanya dengan waktu 40 hari. Jadi metodenya metode laduni yang saya ilmiahkan. Ini belum 40 hari, 1 bulan lah sekitar itu. Ya, oke, dibaca, mohon benar tidak disemak artinya Al-Buruj. Monggo. Al-Buruj. Sembilan puluh ya. $590 Ibu halamannya. Atau ini bapak-bapak yang bisa nganukan ini di Al-Buruj, ini artinya monggo bisa disemak. Ini artinya di Al-Buruj. Oke, sampun ya. Ke belakang lagi. Oke, monggo sudah ya. Monggo, sekarang kamu artikan. Bismillah. Ya, langsung arti baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i demi langit, dzatih dalam kurung yang mempunyai, al-buruj gugusan bintang. Wal yaumil mau'ud. Wal yaumi dan demi hari dalam kurung kiamat, al-mau'ud yang dijanjikan. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin demi yang disaksikan, wa mashhudin dan yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud. Qutila binasalah, ashabu kaum al-ukhdudi pembuat parit. An-nari dzatil waqud. An-nari dalam kurung yang berapi, dzatih mempunyai, waqu al-waqudi kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud. Idh ketika, hum mereka, 'alaiha atasnya, qu'udun duduk. Sadaqallah. Betul, Pak? Sadaqallahul azim. Yang ini mengartikan, ini bisa mengartikan semua. Sekarang yang hafalan ditutup baca abasa. Monggo disemak abasa. Ini dari abasanya tapi dari bawah, Pak. Ini saya bukan kaidah membaca Quran sewu dari bawah ya. Ini abasa dari bawah, membacanya dari bawah. Tanpa arti. Dan saya jenengan sampun nggih. Abasa dari bawah. Sampun. Ulaika humul kafaratul fajarah tarhaquha qatarah wa wujuhun yawma'idin 'alaiha ghabarah dhahikatum mustabshirah wujuhun yawma'idin musfirah likulli imri'in minhum likulli imrin likulli imrim likulli imri'im min likulli imri'im jangan takut. Likulli minhum. Oh, ya, ayo. Likulli imrim jangan grogi. Tarik nafas. Lepas. Ayo. Minum dulu. Ayo. likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nun yughni wa sahibatihi wa bani wa ummihi wa abi yawma yafirrul mar'u min akhi. Laras, Pak. Ini akan lebih hebat. Jenengan nganukan abasa, panjenengan anaziat. Jenengan nanti dilihat dari bawah, Bapak dari atas. Ini abasa, ini anaziat, dia dari bawah, dia dari atas. Ini dia menggambarkan. Ini tadi hafalan, mengartikan, ini sekarang menggambarkan. Dia akan memunculkan suratnya di depan dan dibaca. Dia bisa ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Langsung. Hah? Apa surat abasa dengan misalnya anaziat dengan anaba. Anaba, anaziat. Ini anaba. Bapaknya anaziat ya. Dari bawah anaziat ya. Ini dari atas. Ya, dengan arti. Ya, dengan artinya enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma tentang apa? Yatasaaluna, mereka saling bertanya. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ka'annahum seakan-akan mereka yauma pada hari yarawnaha mereka melihatnya, lam tidak yalbathu tinggal, illa kecuali asyiyatan di waktu sore atau duhaha pagi harinya. Anin naba'il azim,
anin naba'i tentang berita al-azimi yang besar. Innama anta mundhiru man yakhshaha. Innama sungguh hanyalah anta kamu mundhiru pemberi peringatan man kepada siapa yang yakhshaha takut kepadanya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi yang hum mereka fihi di dalamnya mukhtalifuna berselisih. Ila rabbika muntahaha. Ila rabbika kepada Tuhan, ila rabbika kepada Tuhanmu, muntahaha kesudahannya. Kalla saya'lamun. Kalla jangan begitu, saya'lamuna kelak mereka akan tahu. Fima anta min dzikraha. Fima untuk apa anta kamu min dzikraha menyebutkan dalam kurung waktunya. Shadaqallahul azim. Betul Pak. Anak ini tidak dalam proses hafalan. Kami di dalam pelajaran kami, metode kami, nanti akan saya jelaskan teorinya, tidak boleh menghafal, tetapi memindahkan Quran dari juz 1 sampai juz 30. Terus setelah itu setiap surah akan disimpan di folder-folder anak-anak ini, sehingga dia pada saat membutuhkan ayat itu tinggal memanggil. Sekarang An-Naba sampai Anas kamu taruh di mana? Bismillahirrahmanirrahim. An-Naba itu disimpan di folder rambut. An-Nazi'at ditaruh di folder dahi. Terus surat Abasa disimpan di alis. Surat At-Takwir disimpan di mata. Dan surat Al-Infitar itu disimpan di hidung. Dan surat Al-Mutaffifin disimpan di bibir. Dan surat Al-Mutaffifin, surat Al-Insyiqaq disimpan di gigi. Oke, ceritakan kalau kamu manggil Al-Mutaffifin gimana caranya? Caranya itu ketika disuruh membaca surat Al-Mutaffifin, saya bayangkan seperti halnya kan Al-Mutaffifin disimpan di bibir. Dibayangkan bibir, panggillah Al-Mutaffifin kan seperti itu semisal. Bayangkan langsung kita keluarkan seperti itu. Dan nama Mutaffifin itu kenapa di mulut? Karena akan muncul di sini curang mengenai apa menceritakan curangan. Ini ada filosofinya. Kenapa di rambut? Kenapa di dahi? Al-Fatihah ada di mana? Di hati. Jadi seluruh tubuhnya akan dipenuhi dengan lafaz-lafaz Allah. Mulai dari juz 1 halaman 1, 2, 3, 4 sampai 20. Jadi 1 kaca, 2 kaca, 4 kaca dan sebagainya. Anak ini nanti pada saat expert dia bisa mengeluarkan 6 kaca. Dia bisa membaca ini surat ini halaman apa? Juz 1 halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia bisa membaca dengan begitu rupa. Ini akan menuju expert dan juga akan menuju ke bahasa, matematika dan sebagainya. Insya Allah itu. Nah sekarang monggo kamu sekarang nulis, monggo surat apa yang mau dikendaki. Ini nanti akan bener apa tidak, monggo. Insyiqaq kamu tulis. Itu. Qurannya sudah, oke, sudah kamu ke sana tulis. Jadi ini langsung empat teori langsung bisa masuk jadi 1 sampai 10 aja, 1 sampai 5 aja, jangan panjang-panjang. Ini putra-putri ini belum belajar nahwu shorof. Tapi nanti kalau sudah belajar nahwu shorof akan semakin luar biasa. Kalau baru susah Pak ya.
Monggo jenengan cek itu. Pripun wonten sing salah? Udah, enggak usah banyak-banyak. Dia ada harokat nih supaya lebih jelas. Monggo Pak, pripun? Monggo dicek. Oh. Ya. Ya, monggo litune. Pripun? Ini anak baru belajar 1 bulan. Syaratnya harus bisa Quran dulu. Bisa ngaji dulu. Oke, monggo. Sekarang sudah kamu kembali. Ini saya akan lanjutkan paparan ini. Mbak Kuni sini, ini dokter, calon dokter yang menggunakan ini hafal Quran, terus dia sekarang kuliah di kedokteran Gorontalo, sudah membedah mayat. Metode ini digunakan di kedokteran atau di TNI. Anak didik saya ada yang tentara, ada yang sekarang ada yang ya kuliah dan sebagainya. Ini, bagaimana kamu ceritakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Cahya Yudi Widianto selaku guru saya, kemudian yang terhormat seluruh pengasuh serta Bapak Solihin yang telah menyambut kami pada siang hari ini, serta tidak lupa juga seluruh hadirin yang telah hadir datang pada siang hari ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kuni Zakiah Sumargo, biasa dipanggil Kuni. Saya merupakan murid pertama hobi sejak tahun 2020. Ya, jadi saya mulai belajar hobi ini sejak tahun 2020. Kemudian saya 2021 itu ikut SBM dan alhamdulillah kena di FK di Gorontalo. Dalam prosesnya untuk mengikuti SBM ini, dalam proses belajar saya menggunakan metode hobi ini untuk membantu saya dalam menangkap materi pelajaran SMA dan juga ujian menuju perguruan tinggi negeri. Kemudian setelah saya berhasil dalam masuk FK, saya tidak berhenti dalam menggunakan metode hobi ini. Metode ini sangat memberi dampak yang signifikan dalam membantu saya untuk memahami materi perkuliahan yang kita semua tahu bahwa di Fakultas Kedokteran itu materi perkuliahannya sangat tidak sedikit atau bisa dibilang sangat amat banyak. Jadi dibutuhkan manajemen waktu dan juga kemampuan belajar yang baik. Saya memanfaatkan hobi yang sebelumnya sudah saya dapatkan ilmunya dari Bapak Cahya untuk saya terapkan di kehidupan perkuliahan. Kemudian bagaimana hobi itu saya terapkan di dunia perkuliahan? Sebelumnya di hobi itu kan diajari folder-folder. Jadi saya setiap materi di FK itu saya buatkan folder di otak saya. Misalkan di FK itu materi sistem perkuliahannya menggunakan sistem blok. Misalkan semester 1 kemarin bloknya biomedik 1, biomedik 2, biomedik 3. Kemudian ada blok muskulo dan yang terakhir kemarin ini blok basic mechanical disease atau blok penyakit dasar. Dari sini saya membuat folder, misalkan biomedik 1. Di situ saya buat 4 folder lagi mencabang. Ada folder apa-apa? Ada anatomi,
fisiologi, biokimia, dan juga histologi. Kemudian saya buat folder lagi, di anatomi, biomedik 1 membahas apa? Tentang muskuloskeletal atau tentang pertulangan dan juga otot di tubuh manusia. Sehingga ketika ditanya oleh dosen, ayo saya mau tanya kamu tentang materi di biomedik 1, sistem pertulangan, muskuloskeletal. Saya langsung menarik di folder yang saya buat di sana biomedik 1. Kemudian bapaknya minta anatomi, dokternya. Oke, di anatomi yang mana ini yang saya perlu tarik? Oh, ini muskuloskeletalnya. Langsung saya tarik, langsung digambarkan saat itu juga. Kelihatan bagaimana tulang pada manusia itu seperti ini, digambarkan. Kemudian misalkan dokternya minta sebutkan apa-apa saja yang ada di rahang bawah, langsung kelihatan digambarkan seperti apa tengkorak manusia itu seperti apa. Kemudian saya tarik, mintanya di rahang bawah. Di rahang bawah ini ada foramen atau lubang-lubang, digambarkan seperti itu. Jadi hobi ini tidak hanya memudahkan dalam menghafal Al-Quran, tetapi juga sangat membantu sekali dalam proses di akademik. Seperti itu. Terima kasih. Jadi ini pada saat saya penelitian 2010 dimulai dan berakhir baru beberapa tahun yang lalu. Prof. John Kennedy, sekarang almarhum, pada saat penelitian dengan saya umur 82. Terus Prof. Ginus juga sudah almarhum. Prof. Ginus itu orang Abangan di UGM. Pada saat itu Prof. Ginus maraknya belajar agama. Setelah memadukan Quran ini dengan teori penelitian saya, ternyata diketemukan bahwa kunci orang cerdas, kunci orang IQ, EQ, SQ bersama-sama hanya melalui Al-Quran, tidak bisa yang lain. Dan ini sudah kami terapkan kepada agama yang lain, ternyata tidak bisa. Hanya Quran yang bisa membentuk pribadi. IQ itu bisa membentuk kecerdasan. Terus SQ, spiritual quotient di Quran itu bagaimana hubungan dengan Allah, dengan manusia. Terus EQ, emotional quotient, bagaimana kaum duafa, yatim piatu. Akhirnya ada interaksi yang luar biasa. Nah, ini yang kebetulan saya dapatkan ilmu ini dari Darul Ulum Jombang. Saya dulu puasa Yaman Hua, Laduni. Saya dulu puasa itu berapa tahun? 4 tahun. Pada saat tasrik aja saya nggak puasa, karena pada saat itu saya nggak bisa ngaji. Saya nggak bisa ngaji, puasa sampai akhirnya saya puasa sudah putus asa. Kebetulan kuliah akhirnya kumpul dengan teman-teman dari Muhammadiyah. Akhirnya muncul semangat saya untuk pengkajian tentang keilmuan itu. Alhamdulillah saya punya paten 28 paten baik Indonesia ataupun dari luar negeri. Dari mana? Semua dari Al-Quran. Alhamdulillah ini sudah saya anukan. Prof itu saya takut sebenarnya karena saya tidak di kampus. Cuman memang penelitian kami bersama dengan dari beberapa universitas dari luar ataupun dalam negeri. Baik dari Brawijaya Malang, saya meneliti partus tentang melahirkan tanpa rasa sakit itu tahun 2001 kalau nggak salah 2001. Saya penelitian tentang madu apakah obat, saya buktikan secara ilmiah bermacam-macam, terus halalan thayyibban, sampai alhamdulillah yang terakhir ini yang akan membawa dampak luar biasa hobi ini. Ya, ini akan saya berikan ke teman-teman muslim karena hanya satu. Saya melihat begini, Umar bin Khattab pada saat membaca surat Toha, heroiknya minta ampun. Ini benar ya Rasul, ini benar, mereka salah, ayo kita perangi. Kenapa? Karena mereka tahu arti. Coba kalau kita nggak tahu arti, sama kita berdiskusi dengan orang Cina. Wah, kita nggak ngerti, kita nggak tahu. Tapi karena Umar mengerti arti, akhirnya dia heroik sekali. Begitu pula sekarang. Sampai saat ini di pondok-pondok ini nun sewu, saya ngomong karena ini karena kajian ilmiah, nanti saya hubungan dengan kajian ilmiah. Arti tidak dikedepankan, akhirnya usia kecil, usia emas itu akhirnya mentah, pada saat dewasa setengah-setengah. Nah, ini kajian kami ternyata luar biasa.
Quran mengajarkan cara metode belajar. Next strip. Mengajarkan metode belajar. Ini luar biasa ini. Dasar pemikiran ini. Ini Al-Baqarah ayat 33, ayat 30. Ayat 33 ini adalah dasar cara Allah mengajarkan kepada Adam untuk pinter. Manusia paling pinter di dunia itu hanya Adam. Kenapa? Yang diberi langsung tentang seluruh ayat 33 itu. Memberitahukan kepada nama-nama benda. Mengajarkan nama-nama benda. Saturnus, Neptunus, semuanya, bumi, hidung, semuanya. Orang yang tidak tahu satu kata, malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Satu kata, karena dia tidak bisa menyebutkan nama-nama itu. Disuruh menyebutkan, akhirnya apa? Hanya engkau yang Maha Suci. Ini adalah metode. Nah, coba sekarang, mulai kecil kita, dulu saya sekolah, disuruh hafalan. Mawar bukan bendanya, tetapi tulisannya yang dihafal. Terus meja, disuruh menghafalkan mejanya, bukan bendanya. Padahal di sini nama-nama benda ini. Ini yang menjadi dasar pemikiran kami. Next. Sehingga apa ya? Kita sudah didasarkan kepada orang-orang itu, Allah mengajarkan bahwa kunci letak berhasil hanya mengajarkan nama-nama benda. Orang tua terus menghafalkan nun sewu. Kita menghafalkan nun sewu ini Pak. Saya dibawa aja nggih. Ini nun sewu. Ini ada kata-kata. Ini ada kata-kata. Disuruh menghafalkan kata-kata kunci, disuruh menghafalkan anak-anak kecil-kecil. Apa yang terjadi? Mereka hanya tahu hafalan katanya, tapi tidak bendanya. Ini yang menjadi kesalahan. Akhirnya anak bingung. Seadanya hafalan sampai 100. Nomor 50 bingung. Kenapa? Yang dihafalkan tulisan, bukan benda. Akhirnya yang terjadi apa? Gak bisa apa-apa, orang-orang normal. Nah, ada orang-orang yang tidak normal. Ini, orang-orang tidak normal ini mempunyai kemampuan safan. Siapa ini? Kemampuan safan itu, biasanya didapat pada orang-orang Savant syndrome. Savant syndrome adalah kondisi kemampuan luar biasa yang terdapat pada seseorang yang memiliki kecacatan mental serius, termasuk gangguan autis. Einstein itu kena autis. Einstein bukan menghafal. Einstein jalan, dia mampu menggambarkan daun jatuh. Terus bolam, siapa penemu bolam? Thomas Alva Edison. Dia menggambarkan, dia sakit. Nah, kita yang normal tidak akan seperti itu. Karena apa? Kita diajarkan oleh orang tua kita menghafal tulisan. Ini yang kadang-kadang kita sebagai orang muslim ada teori yang begitu rupa. Ini orang Savant. Kemampuan luar biasa Savant itu musik, kesenian, lukis. Nggak mungkin kalau orang biasa kalau nggak bisa membayangkan, melukis. Tapi orang-orang sakit, orang-orang Savant mampu dia menggambarkan di otaknya. Melukis, terus pematung, kalkulasi tanggal, spasi dan sebagainya. Kemampuan luar biasa berbahasa. Sini Mas. Ini ada metode berbahasa. Kamu sini, duduk sini. Ini berbahasa. Metode ini bisa digunakan untuk berbahasa. Ini membaca artinya saja akan muncul lafadznya. Coba baca al-ikhlas. Artinya dalam hati, duduk. Baca artinya yang kencang di dalam hati, muncul lafadznya. Nanti ceritakan. Oke, ceritakan. Saat membaca artinya saja akan muncul lafadznya. Nun sewu, Quran bahasa asing bukan? Bahasa ibu apa? Indonesia, orang Indonesia. Berarti Indonesia. Kalau bahasa Arab berarti asing. Inggris berarti asing ya? Terus ya? Kita ngomong bahasa asing. Coba sekarang kamu ceritakan ke bapak-bapak. Pada saat kamu mengartikan artinya saja muncul apa?
omongkan. Ini. Ketika saya baca dalam hati, yang muncul itu lafaz dan artinya di pikiran. Bersuara. Jadi pada saat memunculkan ini kan pada saat membaca, coba dibaca apa namanya dari depan, kul, katakanlah coba dari depan. Qul huwallahu ahad. Qul, katakan, huwa, dialah Allah, ahadun dalam kurung yang Maha Esa. Kalau dibalik katanya artinya dulu, dia akan menggema di sini. Begitu pula asmaul husna. Coba kamu artikan asmaul husna, bagaimana, dengarkan di otak kamu. Artinya saja terus muncul di sini. Dan baca artinya harus munculkan di sini. Dari 1 apa 2 3 4 asmaul husna. Oh bingung. Ya udah. Badrut sini Badrut. Ini. Sehingga apa? Ternyata Asmaul Husna pun pada saat dibaca artinya muncul lafadznya di sini. Nah, kamu baca artinya saja. Yang Maha Penyayang. Bukan, artinya saja muncul di sini. Anunya, lafadznya. Seperti apa lafadznya? Ar-Rahman. Terus Yang Maha Pengasih. muncul di sini. Ar-Rahim. Kalau pada saat saya ngomong pintu, muncul di sini door. Mas saya ngomong jendela, muncul di sini window. Nah ini yang mau saya berikan kepada teman-teman, bahwa Islam sudah mengajarkan dengan luar biasa. Kuncinya satu, ajari putra putri jenengan kata-kata benda, bendanya. Contoh, ini pisang, jangan pisangnya yang diajarkan, tulisannya, tapi bentuk gambarnya supaya dia merekam ini. Nun sewu, Bu, jenengan tahu alamanda? Alamanda nggak tahu? Nggak tahu, berarti apa? Katanya ayat itu satu kata nggak tahu, berarti kan disuruh sujud. Malaikat kan sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Kuncinya satu. Harus tahu bentuknya. Alamanda itu bunga. Kenapa kita akhirnya apa? Enggak ngomong mengajarkan yang sepele. Hafalan. Ini saya tidak ngomong tahfidz ya. Ini saya ngomong teori. Hafalan akhirnya tulisan yang digambarkan. Oke. Terus pada saat kita sudah menguasai gambar, kita akan mencapai safan itu. Kemampuan yang luar biasa. Nun sewu, anak seperti ini belajar dalam waktu 1 bulan 10 hari, mungkin nggak ada yang percaya. Bisa mengartikan, bisa menulis, bisa, kira-kira percaya mboten Pak? Hanya percaya Pak? Nggak percaya. Orang pertama set paparan di putranya Mbak Yarwani, pertama bingung, kenapa? Langsung bisa menulis, langsung bisa mengartikan, bisa menghafal, bisa membayangkan, menggambarkan. Kuncinya satu ibu-ibu bapak-bapak, gambar. Savant syndrome. Next. Ini penelitian saya. Ternyata kalau yang gambar muncul warna-warni di otak kita. Tapi ini bahasa kedokteran. Muncul warna-warni. Akhirnya apa? Di selebrum akan muncul lekukan-lekukan hitam membuat cerdas. Kalau gambar, tapi kalau disuruh menghafalkan bingung. Nih, next. Ini terus ini kami uji. Bagaimana anak itu diuji pada saat belajar. Ternyata kalau menggambarkan berbeda dengan menghafalkan gambar. Setelah mereka sudah tahu nama-nama benda semuanya, baru masuk. Tulisan itu kan gambar. Jangan menghafalkan, tapi tulisannya dimasukkan ke sini supaya bisa masuk. Setelah anak-anak sudah terlatih menggambarkan roti, tempat duduk, hidung, lapangan, sepatu dan sebagainya, sudah terbiasa menggambarkan, nanti Quran apapun bisa ditransfer ke otak kita, membaca lewat sang otak. Next.
Ini elementaris tadinya. Pengaruh stimulasi otak metode Hobi terdapat berbagai parameter kognitif dan proses informasi sensorik pada anak. Diperoleh hasil bahwa mana kentongannya? Ini yang menjadi kemarin antara spiritual dan sains saya gabungkan jadi satu. Terjadi pertemuan dan saling berdekatan antara informasi visual dan auditoris di area talamus dan mesocephalon. Neuron postsinap menjadi lebih sensitif sesuai dengan postulat mekanisme Hebbian. Kalau orang-orang dulu ada apa namanya? Indera keenam, ketujuh. Kalau kami tidak ada indera keenam, tidak ada indera ketujuh, tapi keefektifan indera 1, 2, 3, 4, 5 jadi sensitif. Dengan apa? Dengan kentongan ini ya. Wah, ini klinik. Bukan, ini bukan klinik. Sama sekali bukan klinik. Ada kemiripan subjek penelitian dengan kemampuan Savant, yaitu kemampuan memori, berbahasa, perhitungan matematika di atas rata-rata. Itu tim penelitinya. Next. Ini tim peneliti kami. Next. Ini otak. Ternyata ada mekanisme otak yang perlu dikentongi. Non sewu, kalau orang dulu, orang Islam sholat malam, Allahu Akbar, hening. Terus maaf, saya tidak ngomong agama lain, cuman penelitian saya ke arah sana. Ada orang Buddha, diem, mencari tempat hening. Ternyata Rasul juga ada di tempat hening, Gua Hira. Rasul juga melakukan hal itu. Kita ke Hindu, ternyata sama menggunakan apa? Musik. Nah, yang luar biasa lagi, orang Islam datang di hutan untuk mencari sesuatu. Sebenarnya itu benar, yang jadi masalah dikit-dikit orang yang ke sana tidak tahu ilmunya dikatakan salah. Padahal ada teorinya padahal. Ini next. Ini Pak, ada namanya talamus, bagian otak yang berfungsi menghantarkan sinar sensorik dan motorik. Kenapa kalau orang di hutan ada krik, otak ini selnya 1 aktif, kruk, kok, 2, 3, sampai sekian miliar otak ini. Akhirnya aktif gara-gara suara, gelombang. Hanya diam kalau kresek, debuk. Itu sebenarnya untuk mengaktifkan sel-sel yang ada di otak. Pada saat itu kami penelitian kita di hutan 7 hari. Mendengar suara itu dengan ahli fisika dengan suara. Ternyata di situ semuanya mengeluarkan frekuensi. Keluarkan frekuensi, ada yang 2 Hz, ada yang 5 Hz, ada yang 20 Hz, ada yang 900 Hz, bermacam-macam. Yang lucu pada saat orang kalau di kedokteran sesropin atau menghayal yang begitu rupa, terus tahu-tahu datang jin apa-apa itu pada gelombang 1 sampai 20. Kalau aktif melaku ya kelihatan pocong atau kelihatan gondruwo, karena areal gelombangnya ada di situ. Kalau cerdas 20 Hz sampai 950 Hz, jangkrik, kodok, itu membuat cerdas. Akhirnya kami menemukan ini, ternyata di ini 20 Hz sampai 900 Hz kentongan ini. Orang Buddha menggunakan tung 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 tung. Itu fungsinya untuk mengoptimalkan otak. Ya, mengoptimalkan otak, sehingga apa yang terjadi? Kita sudah mengeklaim, wah itu salah, ternyata ada terminologi ilmiahnya yang terbukti dan teruji. Nih, terus yang kedua, talamus, bagian otak berfungsi untuk menyampaikan informasi sensorik dan bertindak sebagai pusat informasi persepsi nyeri. Semuanya fungsinya ada di talamus, bagian otak yang berfungsi menghantarkan sinyal sensorik dan motorik. Setelah ini, hipokampus, bagian otak yang berbentuk seperti kuda laut untuk dan memiliki 3 lapisan yang terbuat dari sel-sel piramida, berfungsi sebagai penyimpanan serta pengolahan memori jangka panjang. Ada yang bertanya kemarin, Mas, itu gegek jin, gegek khodam, apalah bermacam-macam. Kalau dari metode itu tidak akan mungkin melekat. Tidak akan mungkin melekat. Ini setiap hari memasukkan ilmu ini, dimasukkan dalam sang otak.
Sehingga ini bisa melekat sampai akhir hayat. Kuncinya di mana? Di kentongan ini. Nah, yang luar biasa ada di Bali saat itu ya, saat kami ke sana ada kentongan mengusir kalau di sana mengusir dewa, kalau di sana ya. Kalau saya mengatakan mengusir jin. Dia punya kentongannya yang di bawah 10 hertz. Dikentongi gini orang kerasukan, lari, Pak. Jadi di sana tidak butuh Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Dikentongnya lari, langsung hilang. Kenapa? Mereka berhubungan dengan gelombang. Sehingga apa? Ini di Hindu dan Buddha dengan kentongan. Kalau kita karena orang sufi, dia bisa mengeluarkan dengan bahasa Allahu la ilaha, langsung takut dia karena dia sudah terbiasa. Tuh, next. Nah, pada saat ini terbukti teraktif tadi talamus itu aktif, somatosensoriknya hidung. Dia sensitif. Terus lidah sensitif. Terus penglihatan semakin sensitif. Terus penglihatan telinga akan semakin sensitif. Nah, ini menjadi satu. Satu sensitif bisa mewakili semua indera. Nih, satu. Talamus stasiun penguat utama untuk impuls sensorik mencapai korteks cerebrum. Korteks cerebrum adalah korteks cerebrum otak. Selain memainkan fungsi sensasi dan volunteer juga bertanggung jawab atas proses belajar, mengingat, verbalisasi, emosi, kesadaran, kepribadian, dan proses asosiasi. Ini orang tua yang zaman dulu. Lucu orang tua zaman dulu. Nek belajar harus tidak ada musik. Leres nggih? Belajar kok nganggo musik. Padahal otak kita itu ada orang yang auditori harus dengan menggunakan musik. Baru bisa masuk. Nah, kita dulu orang tua kita kolot belajar harus diem. Ternyata enggak boleh. Terus yang kedua, terus orang tua mungkin zaman sekarang juga masih ngomong gini, karena otak itu gambar, ngomong begini, ojo nakal kalau di sini apa bahasanya ya? Jangan nakal. Itu salah, yang muncul gambar nakal, Bu. Akhirnya anak akan semakin nakal sekali. Karena otak itu letaknya gambar. Next. Nah, ini perjalanan impuls. Otak merupakan alat untuk memproses data yang diterima reseptor pada alat indera. Nek jenengan kalau Bapak Ibu sering ngomong kata jangan, akan diserap ini. Jangan nakal, yakin saya hakul yakin anak jenengan akan nakal. Hakul yakin. Kenapa? Yang diserap itu nakal, gambar nakal. Karena kata jangan tidak bisa diwujudkan berupa gambar. Jangan nggak bisa diwujudkan, tapi nakal bisa diwujudkan. Terus jangan minum, pasti akan terjadi minum. Ada tetangga kita suka minum, anak kita bermain. Jangan sampai jenengan keluarkan kata-kata jangan minum, kamu nak, jangan minum. Karena kata jangan akan mendorong ke arah minum tersebut. Jangan dilihat, boleh. Tapi mereka akan melihat terus. Kan akan melihat itu. Data dikirim oleh impuls saraf yang dikenal dengan sistem sensorik keseluruhan. Ini anak pada saat sudah saya ajarkan gambarnya ini ada, Rip munculkan folder. Ini yang kami ajarkan. Nah ini anak tidak boleh mengartikan atau menghafalkan ini tulisan, tapi harus membentukkan di dalam gambar. Ini agak diperbesar. Ini kalau sudah diwujudkan dengan gambar 10 menit anak akan bisa menghafalkan. Kalau bahasa orang menghafalkan, kalau kita menggambarkan hanya waktu 10 menit 99 kata diwujudkan dengan gambar. Monggo Mbak, Mas, sini kamu. Sini Mas. Tak ajari ini.
Ini besok tolong diajarkan putra-putri jenengan, jangan menghafalkan. Oke. Kamu itu nomor 1, kamu bayangkan rambut kamu. Terus 2, dahi. 3, alis. Enggak, kamu diam. Alis. Nomor 4, mata. Nomor 5, hidung. Nomor 6, bibir. Nomor 7, gigi. Nomor 8, lidah. Nomor 9, dagu. Nomor 10, pipi. Nomor 10, pipi. 9, dagu. Udah, kamu hadap sana. Nomor 7 apa, Le? Apa, Le? Apa? Nah, kenapa? Dia menghafalkan tulisan, Pak. Kalau nggak menghafalkan tulisan, langsung bisa masuk. Nah, sekarang hadap ke sana, bayangkan rambut kamu, dahi kamu, alis kamu. Sekarang bayangkan sendiri. Terus tak kasih waktu 10, ngitungan 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kamu hadap sana. Nomor 5 apa, Le? Nomor 5, bibir. Nomor 5, nomor 5. Nah, ini Ibu, besok di tempat jenengan jangan disuruh menghafalkan tulisan itu, bentuk gambarnya. Oke. Terus folder 2, Rip, folder isi. Ini yang bahasa Inggris. Oh, terus folder 1, folder 2. Jadi ini ada 1600 sekian anak harus belajar 3 hari harus masuk ke sini. Nanti kalau jenengan ada flash disk, monggo jenengan copy. Tapi ajari putra-putri jenengan bukan tulisannya dihafal ya, tapi gambarnya. Next, kembali ke sana. Ini mengubah semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira kalau ada 1 juta anak seperti ini, kira-kira revolusi mental terjadi buatan, Pak? Pasti terjadi. Saya berharap di sini dari Pak Solihin, saya berharap ini bisa berdudukan di sini. Saya mengundang bapak-bapak ke Bangkalan untuk menjadi trainer atau ustadz, dilatih di tempat Syekhona Khalil Bangkalan atau di Darul Ulum Jombang. Tak undang ini beneran kalau mau. Terus 2, sistem saraf mengubah seluruh urat saraf rangsangan dalam bentuk impul listrik. Makanya saya baru tahu ini, Gus Dur kan ngomong maknanono maca Quran sak maknane. Ternyata itu pelan-pelan akan mengubah sifat, Pak. Kalau nggak ada artinya, ya yang dibaca dapat berkah, dapat pahala, tetapi tidak mandes di hati. Akhirnya apa? Pada saat ada orang mabuk sudah disalahkan duluan. Kenapa? Nggak ngerti arti. Terus kemudian impul listrik dikirim ke pusat sistem saraf yang berada di otak, terus dia menggerakkan. Nah, pada saat anak ini kamu berdiri, kamu ngomong tentang an-naba. Jadi pendakwa ini anggap orang-orang ini apa, jamaah kamu. Ayo lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, dakwah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Langsung saja. Kepada para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Berdirinya saya di sini, saya akan berpidato atau berceramah tentang surat An-Naba. Di dalam surat An-Naba itu terkandung bahwasannya di ayat 1 sampai ayat 17, ayat 16 itu mengandung tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat.
Seperti apa hari kiamat di situ kan disebutkan menjadi dalil kan. Amma yatasaalun, amma tentang apa mereka saling bertanya, anin nabail adim, tentang berita yang besar. Tentang berita yang besar itu kan hari kiamat, seperti itu. Ini hubungannya dengan impuls listrik, dengan tulang belakang. Di sini ada saraf-saraf yang menggerakkan kaki, menggerakkan mulut, menggerakkan tangan, tapi harus ada data dulu. Makanya ada orang yang maju ke depan terus begini karena nggak ada data, tulang belakangnya tidak terjadi. Ini yang jadi masalah, ke depan langsung gini. Karena ini ada data, dia bisa ngomong. Data, tulang belakang akan menggerakkan. Ini karena tulang belakang, ngomongan ini. Ini karena tulang belakang, saraf ada di situ, bergerak. Nah ini yang kadang-kadang kita itu salah memberikan cara mengisi sang otak. Karena ini fungsi utama. Apalan. Wah, gambarkan. Makanya kan sama begini. Ini anak sudah terlatih menggambarkan, Quran ini bisa di sini, Pak. Bagi kita, ini kan gaib. Bagi anak yang sudah bisa, ini adalah real, nyata. Ini coba keluarkan anak yang tadi di sini. Karena sudah sering menggambarkan, keluar ayat 5. Ayat 15 21 5 6. Kenapa dia membaca gambar. Karena kita nggak pernah ngomong hafalan kan ada di sini, Pak. Bukan di sini, Pak. Gambar. Pisang, rambut, bahu. Latih putra-putri jenengan dengan gambar kata benda. Setelah itu Quran, setelah itu bahasa Inggris, setelah itu bahasa Jepang, bahasa yang lain. Itu. Di sini data diproses dan direspon sehingga otot harus kontraksi atau relaksasi. Data dulu. Dan ini penting. Terus saya ngalah nih. Iya, kokono manganane enak. Panganane enak mesti pinter. Enggak, Pak. Karena kita salah input. Rasul saat itu, maaf saya juga tidak ahli agama secara mendalam ya, Rasul saat itu kan juga sudah ditinggal oleh bapaknya, berarti harusnya makanya kan gak enak. Tapi kenapa Rasul luar biasa? Ada kodifikasi yang diberikan oleh malaikat Jibril, masuk diambilkan dari Lauh Mahfuz. Quran pertama Iqra ditaruh di sini. Taruh di sini. Dan Rasul apa? Orang yang jujur, tabligh, amanah, fatonah ya? Dia jujur pada saat itu. Kenapa? Ada seorang yang ditiru. Makanya kan ada pepatah kumpul wong wangi, jualan minyak wangi, kumpul wong jadi rusak. Kenapa? Dia melihat gambar. Next. Nih tahapan latihan optimalisasi, lihat dengan kentongan ini, Pak. Nanti ada ruangannya gelap, kamu pegangin. Ruangannya gelap, karena di situ apa? Latihan menggambarkan dengan kentongan ini, Pak. Warna magic biru, merah. Bayangkan di sini. Kenapa ke warna? Karena semua cerita ada warnanya. Ini gelombang 20 sampai 900 Hz. Pada saat ini dia membayangkan warna muncul merah. Pada saat saya melihat jilbab merah, kelihatan merah sekali, coklat sekali. Akhirnya menjadikan tanda. Ini hanya menandai. Pada saat itu kan gelombang itu ada warna, ada gelombangnya. Langsung gelombang itu. Ini ada gelombangnya, warna itu. Ini ada gelombangnya. Gelombang ada warnanya. Pada saat saya kentang ini dibesarkan. Saat membayangkan warna merah muncul dengan warna jelas di sini. Warna kuning itu ada berapa hertz. Sehingga kita akan bisa menceritakan warna merah, cerita ada di sungai, ada di mana. Hanya terbiasa dengan gambar.
Cuma yang jadi masalah jenengan jangan menggunakan kentongan sembarangan, harus ditera. Ini ditera dulu. Ini dihilangkan orang 20-an itu. Nggak boleh ada 20-an. Nggak boleh lebih dari 950-an. Karena pada saat itu terjadi yang muncul jin, jun. Nah itu semuanya muncul. Karena hanya gelombang ini. Luar biasa gelombang itu. Makanya orang tua orang gini, saya akhirnya terinspirasi. Kenapa di surga itu ada air di bawahnya mengalir? Karena satu, dia bisa relaksasi. Kricik, ada gelombangnya itu, ada di 600. Kricik, rela. Ya, berhubungan dengan suara. Kembali lagi yang tadi. Sehingga apa? Oh ya. Pada saat saya menggunakan perpaduan ini awal muasal dulu, kok gunakan kentongan, orang yang tidak tahu dikira saya membawa khoddam. Wah, ditentang saat itu. Wah, belajar nang Pak Cahyo ngene. Wah, nanti kejinan dan kejunan. Karena saya ada optimalisasi otak itu dikentongi. Terus membentuk folder. Folder dari folder 1, 2, 3, 4 sampai 30. Kenapa kok 30? Karena juz 1 sampai juz 30 dimasukkan semua ke sana. Oke. Sistem patokan nanti ada patokannya. Terus ada asosiasi, mengasosiasi. Bagaimana ada asosiasi menggabungkan cerita karena warna sudah jelas, akhirnya anak sudah terbiasa dengan gambar. Terus melihat tanpa retina, gambarkan di sini, melihat digambarkan. Terus pembahasan konsep matematika, terus bahasa Inggris dengan metode blocking. Next. Nah ini Pak, gelombang infrasonik meningkatkan seluruh fungsi otak. Optimalisasi meningkatkan seluruh otak menjadi optimal. Suara yang diukur dengan gelombang tertentu yang sudah diakselerasi sebagai stimulasi. Terus ditutup matanya supaya nanti gelombangnya di sini terukur. Ini ada yang menggunakan gelombang infrasonik, audiosonik dan ultrasonik. Folder, membuat folder tadi. Makanya Pak, Bu, kalau ada sesuatu jangan didogma dulu. Biasanya akhirnya didogma, wah itu bersekutu dengan jin. Padahal itu ada ilmiah yang jelas. Next. Terus sistem patokan, bagaimana memberikan tanda panggil. Makanya ini kan bisa memanggil. Oh bisa manggil. Terus sifatnya khusus, bagaimana cara manggil? Le yang di kuku, bagaimana manggilnya Le? Surat apa di kuku Le? Di kuku? Kuku kaki? Oke, kalau sini? Apa di sini? Apa? Taman? Di bahu? Menggambarkan belum. Kalau di mata? Ceritakan di mata. Bagaimana cara memanggil di mata? Memanggilnya gimana? Cara memanggilkannya? Kalau saya pakai nama surat kan disimpan di mata. Memanggilnya surat al-insyikok keluar dari mata langsung. Cara memanggilnya gimana? Itu kan ada cara unik khusus. Kamu pegang mata kamu atau kamu seolah-olah melek gitu? Iya melek saya Pak. Melek gitu melek, ya? Iya. Nah, jadi harus ada dengan kata-kata unik. Kadang-kadang melek begini. Jadi anak-anak ini berbeda-beda cara sehingga belajar kami itu kadang-kadang ada yang begini, ada yang begini, ada yang berdiri jalan, ada yang gunakan musik. Saya biarkan. Jadi anak pada proses pemahaman membuat gambar tidak bisa dipatok. Baru setelah Quran anak-anak baru terus duduk anteng. Karena proses menggambarkan membentuk folder itu menggambarkan tidak boleh dipaksa. Nah ini yang jadi masalah sampai saat ini kita suka memaksa untuk satu hal. Next. Nah, terus ini. Belum. Foto reading adalah membaca gambar harus ditujukan dengan bank kata yang sesuai dengan target. Ini ada caranya Pak. Mana Qurannya? Ini saya ajarkan kepada adik-adik setelah melatih gambar untuk adik-adik ya.
Ini cara memfoto Quran, caranya begini. Gimana caranya? Ini caranya memfoto Quran. Diangkat, terus dibawa ke kiri, terus kamu lirik 30 derajat. Itu foto reading. Diangkat di sini, ditaruh di 30 derajat, terus dilirik. Kalau sudah terlatih dengan bank kata atau gambar, setelah sudah bisa gambar, Quran ini dibawa ke kiri, terus dilirik. Pada saat merem, dia sudah akan berpindah ke sini. Syaratnya 30 derajat. 14 derajat. 1 derajat nggak bisa. 30 derajat nggak bisa. Kenapa kok demikian? Ternyata talamus ini ada 14 derajat di arah kiri. Makanya jenengan dulu mungkin diingat-ingat, jenengan ketemu istri pasti pada saat kondisi 14 derajat meliriknya dan tidak akan pernah lupa. Jadi 14 derajat sini ngelirik pada saat 14 derajat ini tidak akan pernah lupa. Ini sudah difoto di dalam sang otak. Ini makanya coba kamu Badrut di 30 derajat seberapa? 14 derajat seberapa? Dah. Nah, itu Pak. Itu dia ya. Jadi bukan dengan cara belajarnya begini. Tapi dimiringkan gini. Nah, next. Karena otak itu fungsinya untuk ke sana itu dari ada lensa, retina dan ke otak. Penting sekali untuk menggunakan mata. Yang jadi masalah Pak. Belajar hobi itu yang matanya min. Yang matanya min biasanya akan mengalami pusing yang berkelanjutan. Tapi hanya paling sehari 2 hari. Sangat pusing karena apa? Saya mengoptimalkan fungsi otak di mata itu. Jadi mata sebagai kunci dasar untuk bisa merekam sesuatu. Next Rip. Nah ini yang tadi spektrum bunyi, spektrum dari kentongan tadi. Sehingga saya berharap kalau pas waktu ada mercon jangan dimarahi Bu, karena mercon itu di gelombang 700 Hz juga akan bisa memfungsikan kemampuan otak. Duar itu ya sekitar 700-900an. Jadi tidak ada masalah sebenarnya itu. Duar kaget gitu Nah itu sehingga besok-besok putra-putri Ibu kalau memang diajak sering ke hutan pasti akan mendapatkan nilai yang berbeda dengan yang ada di rumah saja. Mungkin itu. Next lagi. Pemahaman konsep matematika ini. Next. Ini tujuan pelatihan hobi, meningkatkan daya ingat anak semakin kuat dan permanen, mengetahui potensi anak, membentuk anak berpotensi jenius. Ini sudah potensinya jenius, bukan cerdas lagi. Terus anak adalah investasi masa depan, peran orang tua sangat dibutuhkan dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun, dan lingkungan sangat menunjang. Nah, saya datang ingin memberikan metode lengkap di sini. Moga-moga Pak Solihin dan teman-teman di sini bisa menerima kami di Indramayu. Kamu kembali ke sana. Ilmu ini perlu ada pelatihan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pelatihan dalam waktu 10 hari. 20 hari, sorry. 20 hari nanti akan bisa dibagikan ke seluruh anggota di Indramayu, masyarakat Indramayu. Nah, kalau ada apa-apa monggo dengan Pak Solihin, saya siap melatih. Tempatnya di Bangkalan atau di Darul Ulum Jombang. Kalau ingin di sini monggo, bagaimana baiknya Pak Solihin. Moga-moga ini paparan saya tadi bisa membawa wacana ke depan lebih baik dan bisa hobi holistic brand improvement Al-Quran berada di Indramayu.